Halo, apa kabar pemirsa? Bertemu lagi bersama saya Anggun Oktarini dalam Warta Parlamentaria. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan kegiatan anggota DPR RI dan inilah dia Warta Parlamentaria selengkapnya. Setelah menerima supres pengusulan calon Panglima TNI, DPR RI melalui Komisi 1 segera melakukan verifikasi berkas administrasi dan menyatakan berkas milik Jenderal TNI Andika Prakasa lengkap. Kemudian Andika Prakasa juga menjalani rangkaian fit and proper test termasuk penyampaian visi misi kerja ke depannya. Rapat internal Komisi 1 memutuskan. Yang pertama, menyetujui pemberhentian dengan hormat Marsikal TNI Hadi Cahyanto SIP sebagai Panglima TNI serta memberikan apresiasi atas dedikasinya. Kesimpulan kedua, memberikan persetujuan terhadap pengangkatan calon Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa SEMA MSc sebagai Panglima TNI. Setelah menerima surat Presiden pengusulan calon Panglima TNI, DPR melalui Komisi 1 segera melakukan verifikasi berkas administrasi dan menyatakan berkas milik Jenderal TNI Andika Perkasa telah lengkap. Kemudian Andika Perkasa menjalani rangkaian fit and proper test termasuk penyampaian visi misi kerja ke depan. Visi yang dipaparkan Jenderal Andika tegas dan singkat, TNI adalah kita. Andika menginginkan masyarakat Indonesia merasa bahwa TNI adalah bagian dari mereka. Prioritas pertama saya adalah bagaimana membuat kita lebih memegang peraturan perundangan sebagai dasar kita, khususnya kami pelaku di bawah yang melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh pemerintah maupun tugas-tugas yang menurut kami perlu dilakukan. Itu aja. Dalam pelaksanaan rangkaian fit and proper test di Gedung Nusantara 1 DPR RI, Jenderal Andika cukup percaya diri, memaparkan komitmen kerjanya untuk membawa TNI menjadi lebih baik. Dari Senayan, Jakarta, Amita dan Edo, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 1 DPR RI telah melakukan rangkaian proses uji kepatutan dan kelayakan calon Panglima TNI, Jenderal Andika Prakasa. Uji kelayakan dan kepatutan terdiri dari verifikasi administrasi, penyampaian visi misi dan rencana strategis, hingga verifikasi faktual kekediaman calon Panglima. DPR RI dalam rapat paripurna pada 8 November 2021 menyetujui Jenderal TNI Andika Prakasa sebagai calon Panglima TNI. Anggota Komisi 1 DPR RI Hilary Brigita Lasut mengapresiasi rencana-rencana strategis yang disampaikan Andika Perkasa, di antaranya komitmen Andika untuk menyelesaikan konflik kewilayahan dan menjaga keutuhan NKRI lewat jalur pendekatan yang humanis. Selama tidak bertabrakan dengan aturan perundang-undangan dan selama niatannya adalah untuk memperkuat TNI sesuai dengan tupoksinya dalam batasan-batasan tertentu, tentunya Komisi 1 akan memberikan kesempatan bagi Jenderal Andika untuk seluas-luasnya melakukan dan mengambil kebijakan. Selanjutnya, DPR akan menyampaikan putusan persetujuan pencalonan Panglima TNI pada Presiden Joko Widodo untuk ditindaklanjuti melalui proses pelantikan. Dari Senayan, Jakarta, Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Menanggapi banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan pinjaman online atau pinjol ilegal yang merugikan masyarakat, Komisi 11 DPR RI menegaskan pinjol ilegal harus diberi sanksi tegas, bukan sekedar penuntutan server oleh Kominfo. Meski relatif mudah dalam pencairan dana, pinjol ilegal mengenakan bunga tinggi kepada krediturnya dan adanya ancaman maupun kekerasan dalam penagihannya. Dalam kunjungan kerja reses ke Sulawesi Selatan, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Amir Uskara menilai penutupan server hanya menghentikan praktik pinjol jangka pendek. Yang diperlukan adalah tindakan tegas yang memberikan efek jera seperti diproses secara hukum. Karena kalau cuma menutup apa yang sudah ada, tidak bisa menghalangi apa yang baru akan datang, saya kira itu berat. Sehingga statement dari Kapolri yang mengatakan kalau ada masyarakat yang terikat dengan pinjaman online yang ilegal, jangan dibayar, saya kira itu sebuah solusi. Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI Anis Biarwati mengatakan, Satgas Waspada Investasi yang melibatkan banyak kementerian dan lembaga seharusnya bisa melakukan tindakan signifikan terhadap pinjol ilegal selain penutupan server. Apalagi Presiden sudah mengeluarkan instruksi terkait keberadaan pinjol.
Tapi kita berharap bahwa ada perbaikan ya, sehingga dengan adanya penindakan terhadap pinjol ini, maraknya pinjol ilegal ini bisa diminimalisir. Terhitung sejak 2018 hingga 26 Oktober 2021, Kementerian Kominfo telah melakukan pemutusan akses terhadap 4.906 konten fintech atau pinjaman online yang melanggar peraturan perundang-undangan. Dari Sulawesi Selatan, Teresia Butar-Butar, TVR Parlemen melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Di antaranya datang dari Komisi 10, atur penyelenggaraan event harus fleksibel setelah jeda berikut ini. Komisi 10 DPR RI menanggapi aspirasi Asosiasi Pengusaha Jasa Boga Indonesia terkait usulan peningkatan kapasitas undangan dalam event pernikahan. Dan Komisi 10 menilai pemerintah perlu mengkaji ulang kebijakan terkait penyelenggaraan event sesuai pemberlakuan level PPKM. Anggota Komisi 10 DPR RI, Iliza Sa'adudin Jamal, mengatakan kebijakan terkait penyelenggaraan kegiatan harus bersifat fleksibel dan diberlakukan sama, baik kegiatan di tempat publik maupun kegiatan pernikahan. Mungkin bisa dialihkan ke restoran dan sebagainya. Tapi yang mereka harapkan jumlah yang bisa menghadiri dan bisa dine-in itu harusnya bisa sama dengan apa yang diperuntukkan untuk restoran. Intinya ketika orang datang ke restoran juga menikmati makanan secara bersama-sama. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Abdul Fikri Fakih mengatakan akan terus mendengarkan dan menyuarakan aspirasi dari ABJI terkait usulan peningkatan kapasitas undangan dan aturan mengenai dine-in dalam kegiatan pernikahan. Misalnya di satu tempat yang misalnya sama-sama event, tetapi di hotel, dine-in bisa di restoran, tetapi di hall-nya tidak bisa misalnya, kan bisa dialihkan. Nah sementara catering yang melayani pernikahan tetapi tidak di hotel yang tidak ada restorannya, maka dia sepenuhnya pakai hampers misalnya. Mereka keberatan kalau kemudian ada perbedaan-perbedaan seperti itu. Dari Gedung DPR RI Jakarta, Vinita dan Koko, TVR Parlemen melaporkan. Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus memastikan akan menindaklanjuti hasil tinjauan lapangan kondisi banjir yang melanda Kabupaten Sanggau, Sekadau, Sintang, dan Malawi di Provinsi Kalimantan Barat. Menurut Lazarus, diskusi lintas kementerian penting dilakukan untuk meminimalisir dampak bencana alam banjir di Kalimantan Barat ke depannya. Lazarus menambahkan curah hujan tinggi serta banyaknya hutan yang telah rusak akibat penebangan liar dan alih fungsi lahan yang tidak sesuai menyebabkan aliran Sungai Malawi dan Kapuas meluap. Untuk itu, ia mendorong agar Kementerian PUPR melakukan normalisasi sungai dan danau di sekitar sungai. Untuk wilayah Kalbar ya, untuk kiranya danau-danau di Kapuas Hulu ini dinormalisasi kembali sehingga daya tampungnya kembali normal. Maka tadi Ibu menganjurkan supaya danau ini dimaksimalkan fungsinya, dibersihkan kembali sehingga daya tampungnya kembali normal dan itu bisa membantu mengurangi dampak banjir manakala intensitas hujan meningkat tinggi. Ya. Sementara itu, Menteri Sosial Tri Risma hari ini menyampaikan bahwa Kemensos telah mendirikan posko pengungsian dan pendistribusian sembako bagi masyarakat korban banjir serta dilengkapi dengan dapur umum untuk memenuhi kebutuhan makan para pengungsi. Tapi yang paling penting untuk mencegah tidak ada korban, nanti kita akan cari lokasi, mungkin kita akan siapkan tenda-tenda sementara untuk mereka kalau sewaktu-waktu air naik mereka bisa mengungsi ke sana. Dari Kalimantan Barat, Rohim dan Mario, TVR Parlemen melaporkan. Berbagai persiapan dilakukan menyambut dibukanya kembali akses umroh bagi jemaah Indonesia. Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri, Kementerian Agama, dan Kementerian Kesehatan tengah melakukan persiapan teknis terkait sinkronisasi status kesehatan dan vaksinasi di Peduli Lindungi. Dengan aplikasi serupa buatan Arab Saudi, Tawakalna.
Salah satu persyaratan umroh yang dikeluarkan pemerintah Arab Saudi adalah pemenuhan vaksin dosis kedua dan keterangan bebas COVID-19 yang berlaku maksimal 72 jam, sehingga Peduli Lindungi dan Tawakalna dapat bersinergi. Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi 8 DPR RI Bukhori mengatakan, dalam sinkronasi tersebut pemerintah perlu memperhatikan proses migrasi data dari aplikasi Peduli Lindungi. Itu yang masih kemudian menjadi perbincangan secara teknis, karena itu kan ada data yang mesti dimigrasi. Jangan sampai dengan adanya perbedaan aplikasi ini membuat kerepotan mengentry data dari awal kan sangat berat. Penyelenggaraan umroh di masa pandemi akan banyak memanfaatkan layanan sistem informasi, sehingga aspek akses data dan penggunaan aplikasi sangat penting dalam persiapan teknis keberangkatan jamaah. Kalau persiapan haji kan saya kira masih sangat panjang dan situasi dinamis. Tetapi kalau persiapan umroh ini sudah dekat. Pertama, bahwa larangan Arab Saudi terhadap sejumlah negara antara lain Indonesia untuk masuk menjadi jamaah umroh sudah dicabut. Dari Senayan, Jakarta, Indah dan Julian, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlementaria dan tetaplah bersama kami. Meski pemerintah telah menutup sejumlah pinjaman online atau pinjol ilegal, anggota Komisi 11 DPR RI tetap menghimbau Otoritas Jasa Keuangan atau OJK terus melakukan sosialisasi dan edukasi pada masyarakat sebagai upaya mencegah bertambahnya korban pinjol ilegal. Dalam kunjungan kerja reses ke Bali, Indah Kurnia meminta pemerintah bersama OJK untuk terus aktif memberantas pinjol ilegal dan meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Untuk berhati-hati dan selektif memilih fintech yang resmi terdaftar di OJK dan benar-benar mempelajari produk pinjol tersebut sehingga tidak menjadi korban yang mengalami kerugian karena pinjol, apalagi terjebak pinjol ilegal. Tidak mengindahkan atau memperhatikan legalitas dan kemudian secara logis ya tentang bunga dan prosedur yang seolah mudah itu akan berdampak sesuatu yang kurang baik. Anggota Komisi 11 DPR RI Igusti Agung Rai menyarankan Perbankan Nasional dan Bank Perkreditan Rakyat aktif membantu OJK untuk mencegah bertambahnya pinjol ilegal. Salah satunya mempermudah akses masyarakat mengajukan KUR. Lebih baik berikan di perbankan, Bank Umum maupun BPR untuk menyalurkan dengan teknik digital. Dibimbing teman-teman BPR ini kan langsung menyentuh kepada masyarakat. Nah inilah. Lebih baik kalau tidak ada dasar undang-undang yang jelas. Hingga 6 Oktober 2021, total jumlah pinjol legal yang terdaftar dan berizin di OJK adalah sebanyak 106 penyelenggara. Dari Provinsi Bali, Akbar Prakoso, TVR Parlemen, melaporkan. Dalam mempercepat program pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi COVID-19, anggota Komisi 11 DPR RI mengapresiasi peran Bank Indonesia dan OJK yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara. Dalam kunjungan kerja reses ke Sumatera Utara, Komisi 11 DPR RI mengapresiasi pembinaan UMKM oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Utara, serta peran OJK dan Himbara dalam memberikan program relaksasi. Marinus Gea mengatakan, upaya BI, OJK, dan Himbara berkontribusi positif. Banyaknya masyarakat yang beralih menjadi pelaku UMKM turut membantu peningkatan ekonomi di Sumatera Utara, termasuk provinsi yang mengalami pemulihan ekonomi yang cepat. Tidak adanya tempat yang menjadi tempat bekerja, menjadi karyawan dan sebagainya, yang mau tidak mau mereka harus melakukan UMKM dan ternyata itu membuktikan bahwa menjadi pendongkrak. Anggota Komisi 11 DPR RI Gus Irawan membenarkan pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara mulai membaik. Mayoritasnya ditopang sektor pertanian sebesar 21%. BI dan OJK Perwakilan Sumatera Utara diminta terus melakukan terobosan baru untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih besar, termasuk dalam penyaluran KUR. Ada satu pertumbuhan besar,
tetapi baru 72% dari potensi. Masih ada ruang buat ekspansi lebih cepat 28%. Data BPS Sumatera Utara mencatat, perekonomian Sumatera Utara pada triwulan 3 2021 mengalami pertumbuhan 3,67%. Dari Sumatera Utara, Elisa, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 4 DPR RI menerima aspirasi dari peneliti Balit Sereal terkait dengan kepastian status pegawai mereka. Usai Kementerian Pertanian memutuskan akan melakukan transformasi kelembagaan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian atau Balitbangtan untuk dilebur ke dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Dalam kunjungan kerja reses ke Balai Penelitian Tanaman Serelia atau Balit Sereal, Maros, Sulawesi Selatan, Wakil Ketua Komisi 4 Anggia Ermarini berharap proses transformasi dan peleburan kelembagaan Balitbangtan, termasuk Balit Sereal, akan berjalan dengan lancar agar para peneliti dapat tetap fokus melakukan inovasi dan penelitian. Langkah ini juga diharapkan dapat menjaga keberlanjutan riset di bidang pertanian yang sangat membantu para petani di Indonesia. Proses transformasinya akan berjalan lancar, para peneliti juga bisa bergerak, bisa bekerja dengan leluasa, dengan seperti biasanya. Proses pengembangan dari hasil penelitian, pengembangan itu di para petani-petani itu juga berjalan dengan lancar. Sementara itu, anggota Komisi 4 DPR RI Andi Akmal Pasludin mengatakan pemerintah harus menyiapkan konsep matang terkait penggabungan Balitbangtan ke dalam BRIN. Hal ini untuk memastikan fungsi penghasilan bibit unggul yang telah dilakukan Balitbangtan selama ini terus berjalan. Saya kira ini harus nanti mencari jalan tengahnya ya. Artinya bahwa fungsi-fungsi penelitian, fungsi-fungsi untuk penghasil bibit unggul ini tetap bisa berjalan di tempat ini. Dari Sulawesi Selatan, Afi, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 6 DPR RI menilai sistem resi gudang yang digagas Kementerian Perdagangan untuk memastikan pasokan atau rantai distribusi produk pertanian perlu dievaluasi. Anggota Komisi 6 DPR RI Herman Hairon yang ditemui saat kunjungan kerja masa reses Komisi 6 ke Kota Bandung mengungkapkan efektivitas dan efisiensi sistem resi gudang perlu dikaji kembali. Adanya biaya operasional dan penetapan harga yang kurang menguntungkan bagi para petani menjadi salah satu alasannya. Menurut Herman, di satu sisi pemerintah perlu memberikan kemudahan akses bagi petani dan di sisi lain, biaya operasional yang dikeluarkan oleh pengelola resi gudang mesti dipertimbangkan. Hal ini penting agar bisa mengetahui sejauh mana dampak positif yang diperoleh dengan diterapkannya sistem resi gudang tersebut. Hal-hal yang menurut saya harus segera didudukan kembali. Resi gudang ini penting, bisa bermanfaat kalau sistem dan pengelolaannya bisa berkesinambungan. Selain itu, Herman menilai sistem resi gudang tidak efisien karena dalam praktiknya sering terjadi tumpang tindih kebijakan antar instansi. Sebagai solusinya, Herman mendorong pemerintah mengoptimalkan tugas dan fungsi Bulog dengan memberikan penguatan modal dan fungsi kelembagaan. Nah, ini yang menurut saya nanti akan menjadi diskusi ke depan terkait dengan sistem dan tata laksana resi gudang yang harus dibenahi lah. Apalagi ya tidak perlu jauh-jauh resi gudang menggunakan manfaat swasta dan lain sebagainya, kan ada Bulog gitu. Ya, Bulog aja diperkuat permodalannya, Bulog diperkuat sistem. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Oki Zulindra, TVR Parlemen melaporkan. Demikianlah beragam informasi seputar aktivitas DPR RI yang sudah kami susun dalam Warta Parlementaria. Saya Anggun Aktarini beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.